Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari, yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, dan hukumnya adalah sunnah. Artinya jika dikerjakan kita akan mendapatkan pahala yang besar di mata Allah. Akan tetapi jika kita tidak mengerjakan, kita pun tidak mendapatkan dosa. Selain sebagai ibadah tambahan supaya doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah, sholat tahajud juga mempunyai keutamaan tersembunyi yang sangat besar bagi umat muslim yang mau menjalankannya. Di antaranya adalah rezeki yang berlimpah, keharmonisan rumah tangga, ketentraman dalam hidup, mampu menjaga kesehatan tubuh, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika kita mengerjakan sholat tahajud, yakni merasa bangga dengan diri sendiri atau bisa dikatakan riya dengan apa yang kita dapat dari Allah tanpa memperdulikan sekitarnya. Apabila seperti itu, yang ada dalam benak kita semuanya itulah orang-orang yang ahli tahajud, tapi akan rugi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita kerjakan saat sholat tahajud. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Kemudian hampir bertahun-tahun Abu bin Hashim tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat yang ada di situ, "Wahai malaikat,
adakah namaku di situ? Begitu pertanyaannya. Abu bin Hasyim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian setelah itu dibukalah oleh malaikat. Baiklah, aku buka, kata malaikat sambil berkata. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hasyim. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hasyim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan berkata, betul, namamu tidak ada di dalam buku ini, kata malaikat. Mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hasyim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah. Tidak masuk dalam golongan pencinta Allah. Melihat tersebut, malaikat pun berkata, wahai Abu bin Hasyim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika orang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hasyim pun berkata, apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Malaikat itu pun menjawab, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri. Sedang di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tetapi engkau tidak menengok dan memberikannya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hasyim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadahnya yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan, tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semenjak kejadian itu, dalam sholatnya Abu bin Hasyim selalu meminta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya, hanya untuk kepada Allah. Akan tetapi selain dari itu juga untuk membantu sesama yang saling membutuhkan bantuan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkan pertolongan kita. Boleh-boleh saja kita berdoa meminta dilancarkan rezeki dan diperbanyak harta kekayaan kita. Akan tetapi ingatlah, apabila Allah sudah mengabulkan doa kita, sebaiknya kita juga tak lupa untuk menyisihkan sedikit harta kita untuk dapat membantu mereka yang sedang kesulitan dalam ekonomi, yang sedang kelaparan, untuk anak yatim. Karena dengan menyadari hal tersebut, rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah, dan janji Allah bagi orang yang selalu bersyukur adalah akan ditambah nikmat dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Semoga dari kisah ini kita bisa menjadi manusia yang selalu menjaga silaturahmi dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.